Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahlis Rizka Raffi dari kelas Teknik Informatika 2024C dengan NIM 24051204070. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja project 1 pada bab multiple linear regression. Jadi untuk latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi perangkat seluler telah mengubah perilaku pengguna dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu isu penting yang sering muncul adalah konsumsi daya baterai. Analisis terhadap hubungan beberapa faktor dapat memberikan informasi tentang bagaimana perilaku penggunaan perangkat berkontribusi terhadap efisiensi energi smartphone. Di sini dataset yang saya gunakan yang berjudul Mobile Device Usage and User Behavior yang diambil dari website Kaggle, dan judul proyek saya yaitu pengaruh penggunaan perangkat terhadap daya baterai. Di sini saya mengambil 50 data dari total 700 data yang ada di dataset tersebut. Dan di sini untuk pengelolaan metode MLR-nya saya bagi menjadi 5 tahap. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Jadi pengumpulan data itu pengumpulan data yang saya ambil dari Kaggle tadi dan saya olah. Yang kedua ya pengolahan data, saya ambil beberapa faktor yang memang cocok dengan apa yang saya inginkan. Jadi di sini faktor yang saya ambil yang berpengaruh terhadap konsumsi baterai yaitu yang X1-nya yaitu screen on time, yaitu lama waktu layar menyala, dan X2-nya yaitu app usage time atau total durasi penggunaan aplikasi, dan X3-nya yaitu data usage yaitu jumlah data internet yang digunakan, dan Y-nya baterai drain atau konsumsi daya baterai per hari. Nah, di sini ada beberapa data yang memiliki berbeda, seperti jam, ada yang menit. Jadi saya ubah dari menit ke jam semua. Setelah saya olah dari menit jadi jam, terus saya masukkan ke Excel untuk analisis datanya. Di Excel kita memerlukan beberapa data, banyak data yang harus dihitung, yaitu seperti Y kuadrat, X1 kuadrat, sampai X3 kuadrat, terus X1 kali Y sampai X3 kali Y, terus X1 kali X2, X1 kali X3, dan X2 kali X3. Dan saya sudah menghitungnya lewat Excel dengan beberapa rumus yang bisa digunakan di Excel agar memudahkan pekerjaannya. Jadi lebih cepat dan lebih efisien. Nah, di sini jika sudah menghitung semua, kita total setiap perhitungan tadi. Kan saya mengambil 50 data tadi, jadi di total data dari perhitungan tadi di total semua. Untuk apa? Untuk memproses tahap selanjutnya, yaitu membuat persamaan dengan rumus yang sudah ada di sini. Jadi persamaannya dimulai dari N, yaitu jumlah total datanya, terus total X1, total X2 sampai X3, dan bawahnya yaitu baris kedua yaitu total X1 dikali total X1 kuadrat, terus total X1 kali X2 sampai total dari X3. Dan saya mendapatkan persamaannya seperti ini, 50A ditambah 295,7 B1 ditambah 248,03 B2 dan seterusnya. Untuk tahap selanjutnya yaitu mengeliminasi Gauss menggunakan cara Gauss. Nah, di sini saya tidak manualisasi, akan tapi menggunakan website MATLAB. Jadi agar percepat pekerjaan,
Jadi mendapatkan alfanya yaitu 275,1943, beta satunya adalah 134,4703, beta 2-nya yaitu 14,9072, dan beta 3-nya yaitu 0,52312. Nah, jika sudah ditemukan alfa betanya, maka kita tinggal masukkan rumusnya untuk mencari Y prediksinya, yaitu dengan rumus alfa dikali X1 alfa ditambah X1 dikali beta 1 sampai X3 dikali beta 3. Jadi itu dijumlahkan prosesnya diulangi sampai 50 data yang sudah saya inputkan. Untuk apa Y prediksi? Yaitu Y prediksi itu untuk mengevaluasi performa. Nah, di sini evaluasi performa. Di sini saya memakai 4 model yaitu RSS, MSE, RMSE, dan MAPE. Di sini yang pertama RSS yaitu residual sum of square, yaitu jika nilainya kecil maka dia valid, jika besar jadi tidak valid gitu. Di sini saya mendapatkan hasil dari RSS, yaitu RS adalah error dipangkatkan 2, jumlah nilai error dipangkatkan 2. Nilai error sendiri yaitu Y asli dikurangi Y prediksi tadi. Jadi mendapatkan hasil 2580918,027. Dan untuk model yang kedua yaitu MSE, yaitu mean square error, adalah rata-rata kuadrat kesalahan prediksi. Nah, MSE sendiri memiliki rumus RSS dibagi jumlah data yang digunakan, yaitu di sini tadi saya menggunakan 50 data dan mendapatkan hasil 51618,36. Untuk RMSE, root mean square error, menunjukkan rata-rata jarak antara nilai prediksi dan nilai aktual dalam satuan yang sama. Jadi seperti namanya, root mean square error, MSE sendiri yaitu RSS dibagi total data. Jadi ada root di sini, ada rootnya, jadi diakarkan. Jadi RMSE itu rumusnya akar dari MSE dan mendapatkan hasil 227,1967. Dan untuk model yang terakhir yaitu MAPE, mean absolute percentage error, yaitu mengukur persentase rata-rata kesalahan absolut antara nilai aktual dan prediksi. Ya, MAPE sendiri berfungsi untuk melihat berapa persen prediksinya akurat. Rumusnya yaitu jumlah error dibagi Y asli dikali 100% untuk mencari presentasenya. Nah, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari project 1 tadi atau tugas ini yaitu yang pertama, dari ketiga variabel dari screen on time, app usage, dan data usage ternyata berpengaruh positif terhadap baterai drain atau pengurangan baterai. Jadi semakin sering kita menggunakan mobile atau handphone atau smartphone itu, maka baterainya akan cepat berkurang. Terus untuk kesimpulan yang kedua yaitu variabel yang berpengaruh screen. Jadi variabel yang berpengaruh di sini, yang paling berpengaruh yang pertama yaitu screen on time. Jadi semakin lama kita menyalakan HP, maka semakin cepat baterainya berkurang. Yang kedua yaitu app usage. Jadi semakin lama juga kita menggunakan aplikasi, juga akan baterai cepat berkurang. Dan yang ketiga yaitu data usage. Jadi semakin banyak kita mengonsumsi data, maka baterainya juga cepat akan berkurang. Untuk kesimpulan yang ketiga yaitu nilai MAPE sebesar 13,6% menunjukkan prediksi cukup akurat seperti yang
saya bilang tadi. Jadi semakin kecil presentasenya berarti semakin akurat. Dan untuk nilai RMSE sebesar 227,19 menunjukkan rata-rata masih dalam batas wajar. Jadi semakin kecil nilainya itu semakin bagus. Untuk yang terakhir yaitu referensi. Di sini saya mencari 5 referensi yang hampir mirip dengan studi kasus saya yang masih terkait baterai yang ada di smartphone. Dan ada satu studi kasus atau referensi yang membahas tentang prediksi dari market base. Jadi ini cuma buat referensi cara menghitungnya saja, dan yang lain adalah referensi untuk pon baterainya tadi. Jadi konsumsi baterainya terhadap faktor-faktor yang lain. Mungkin cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.